Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Idul Adhanya nih? Buset deh, pada bawa sapi banget ini wadahnya. Buset, ini promos banget ini, capek. Nih pada saat ini kita bikin podcast lagi episode kedua dengan pembahasan organisasi. Balik lagi bersama gua masih di sini Muammar Dan saya Burhan. Nah, di sini ada tamu spesial dari ketua himpunan kita. Bisa memperkenalkan diri? Mungkin Abang Akbar ini. Dan ini dong, ayo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Akbar Rizky Syaputra, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Tangerang periode 2023-2024. Iya, Abang Rahim nih. Ketua himpunan nih, di sini nih, ikutin spot. Susah nggak sih ngundangnya baru dah? Buset, dia sibuk banget. Sibuk ini, sibuk itu kan, yang namanya ketua himpunan. Menaungi himpunan ini kan ya lumayan lah itu kan. Gimana kemarin Idul Adha? Saya ngapain aja di rumah? Wais, pokoknya sibuk banget kita. Banyak yang dibenah-benah soalnya itu. Biasalah, panitia. Panitia apaan? Panitia kurban. Panitia kurban. Main panitia apaan? Ini gua gak ditanya nih, gitu lah. Gimana nih, Bay? Mas Bulan gimana Idul Adha kemarin di rumah apa di kosan gitu kan? Dapat daging sekarung, 2 karung, 3 karung. Saya mana ada, gua sedih banget ini. Namanya juga rantauan ya, nggak pulang, nggak dapet libur gitu kan. Jadi di sini aja kita sama teman-teman ini nih kumpul-kumpul bareng-bareng kita. Mbak Bu masak rendang nggak buat di rumah? Buset, boleh lah kita main lah. Masih tahu masak pala. Jadi di sini kita mau membahas pembahasan yang sedikit agak panjang ya. Kita di sini kan dari mahasiswa teknik industri yang dimana di teknik industri ini ada organisasi mahasiswanya gitu. Benar-benar. Iya kan. Yang disebut kalau di industri itu HMTI atau kepanjangannya Himpunan Mahasiswa Teknik Industri. Kalau boleh tahu, nih bisa jelaskan kali ya, gambaran besar himpunan itu seperti apa sih gitu. Oke. Jadi garis besar HMT ini ya. Sebenarnya kalau berbicara HMT itu nggak beda jauh sama HMJ atau himpunan mahasiswa jurusan prodi-prodi lain pada umumnya, di mana mereka bergerak di bidang prodi masing-masing dengan tujuan ya kurang lebih menaungi teman-teman kita dari mahasiswa teknik industri itu sendiri, yang sebagaimana kita tahu bersama pasti banyak banget dong teman-teman kita yang memiliki kapabilitas, kemampuan. Nah, itu adalah peran kita semua nih di himpunan tersebut untuk membantu penyaluran aspirasi untuk mereka. Betul juga. Jadi itu secara gambaran umumnya. Karena di HMT kan udah terpecah tuh beberapa, ada departemen atau divisi kan. Ya benar. Situ udah dipecah banget. Jadi sesuai minat bakat dari teman-teman mahasiswa itu udah diaplikasikan ke dalam situ semua. Gitu. Tapi sebelumnya gue pengen tahu sih background lu tuh sebenarnya apa gitu kan, sebelum masuk himpunan, apa di sekolahnya pernah ikut organisasi? Tuh, lu pernah nggak sih ikut organisasi di sekolah, OSIS gitu kan? Oh, kalau gue sih sebenarnya nggak ada background apapun itu. Gue masuk himpunan karena memang penasaran atas organisasi-organisasi yang ada di kampus gue. Yang gue ketahui kan himpunan itu kita mengarahnya terhadap prodi kita ya di industri. Jadi gue pikir itu hal yang pas lah buat gue mengulik skill gue tentang industri sendiri. Makanya gue masuk industri. Dan kalau background sendiri nggak ada sih sebenarnya. Nggak pernah di sekolah? Enggak, Pertama kali. Pengalaman gitu jadi ketua gimana gitu organisasi sebelumnya. Kalau misalkan pengalaman organisasi paling di sekitaran perumahan kali ya. Ada buat nih ya. Kemudian kalau di sekolah gue namanya dulu apa ya, favorit student. Apaan tuh? Paling istilahnya itu favorit duta kampus. Gue udah tahu dulu kayak gitu namanya gue. Ini brandingnya sekolah gue di situ dulu. Ada duta sekolahnya tuh? Ada. Itu tuh dulu program kerja awal MPK kepengurusan di gue. Jadi ada coba duta sekolah naik gitu. Sekolah di mana sih nih? SMP, Cengkah? Gua di SMA Kabupaten Nara. Iya, di SPOI, jangan. Oh ya, Takut rame. oh ya, siap. Nih ya. Sensitif. Kabupaten tuh, cari aja tuh. Akbar Syaputra. Ya. Orang Ranjak. Iya.
lengkap banget ya. Ya, biar pada tahu aja, ya kan. Sebelum kita masuk himpunan semester 3, berarti semester 1, semester 2, berarti lo mencari tahu tuh himpunan tuh kayak gimana tuh. Betul. Pada saat itu gue bener-bener nyari tahu banget sih beberapa ormawa-ormawa yang ada di kampus karena emang gue penasaran. Kemudian setelah gue telusuri, akhirnya gue tahu yang namanya himpunan, yaitu terkhusus di industri. Makanya gue coba gabung di situ sih. Itu. Sebelum masuk himpunan, ada nggak sih kayak seseorang itu mau masuk himpunan ini gara-gara dia? Oh, ada, pasti ada. Jadi pas awal gue masuk ke industri, terus gue kenal atau gue dulu cukup tahu sih gue nge-stalk IG-nya HMTI ya. Di sini banyak banget tuh ketua himpunan gitu kan. Dari situ bikin gue terinspirasi aja gitu karena beberapa bahkan ada orang yang gue kenal banget nih. Jadi dari gaya berpikirnya, kemudian bagaimana dia beraksinya, itu bener-bener bikin gue terpukau banget sih. Itu yang bikin gue pengen banget masuk. Senior kita yang pertama kali lu kenal siapa yang himpunan? Senior pertama kali gue kenal itu ada sih di 19 angkatan bang gue di 19 itu. Tapi sebenarnya momennya tuh sebenarnya kayak itu tuh sebenarnya di makrab ya kalau nggak salah ya kita ya. Iya, bener bang, betul. Itu gitu. kegiatan yang emang ngumpulin semua sih. Jadi kegiatan yang gede banget buat bukan buat HMT aja sih, menurut gue buat industri hari gitu. Dari semua angkatan tuh ada gitu kan. Dosen juga datang. Betul. Bener-bener gue pertama kali kenal HMT ini juga makrab. Ya soalnya kita waktu itu masih maba lah, baru 2 bulan kuliah, 3 bulan kuliah kan. Langsung ada makrab, di situ ada pengenalan himpunan kan di situ. Ya gue gak tahu himpunan di situ. Balik lagi. Alasan lu jadi ketua himpunan apa sih? Alasan ya? Kalau berbicara alasan, mungkin karena apa ya? Self leadership gue sih. Ini ketika gue masuk ke himpunan itu, gue memang punya tujuan itu. Apa yang ingin gue coba di situ, yang ingin gue pelajari di situ. Nah, gue pengen banget gimana bisa mengatur, controlling, kemudian manajemen banyak manusia, yaitu menurut gue hal yang keren banget sih kalau bisa ngelakuin itu. Karena pasti kan setiap orang itu memiliki banyak pemikiran masing-masing kan. Dan ketika lo jadi pemimpin, ketika lo jadi ketua leader di situ, lo harus bisa bagaimana mengambil keputusan dari semua pendapat yang teman-teman lo kasih. Itu kemampuan yang menurut gue hebat banget ketika seorang bisa mengambil keputusan dari banyaknya pendapat teman-teman. Benar-benar. Jadi leadershipnya yang emang pengen gue dapetin dengan cara itu menjadi ketua himpunan. Itu lagi yang kayak lu tadi ngomong kan, lu belum pernah ikut organisasi apapun waktu SMA, tapi lu pas tuh ya itu pengen jadi kahim. Betul. Kan tanggung jawabnya lumayan besar lah. Semua orang juga terpilih kan buat jadi ketua himpunan di sini. Betul. Balik lagi ke topik untuk himpunan aja kali ya. Tadi kan udah dijelasin tuh sedikit tentang ada plotting divisi-divisi gitu kan untuk mencakup beberapa potensi dari mahasiswa yang itu di himpunan sendiri kan ada beberapa divisi ya. Mungkin bisa dijelaskan secara garis besar aja kali ya. Oke. Jadi ada beberapa divisi atau departemen di HMT itu sendiri. Yang pertama ada SDM ya, dimana udah jelas banget itu sebagai pengembangan sumber daya mahasiswa teknik industri dan sebagai kaderisasinya. Jadi secara garis umum adalah bagaimana si orang-orang di departemen tersebut itu mencari talenta dari mahasiswa teknik industri itu sendiri. Nah, kemudian melanjutkan regenerasi dari HMTI yang akan berlanjut ke depannya. Kemudian Ratu SDM tuh ada juga yang namanya itu akademik, karena kita tahu dong pasti himpunan mahasiswa jurusan itu kan pasti berkesinambungan dengan prodi itu sendiri kan. Iya. Nah, makanya ada yang namanya departemen akademik, yaitu bertujuan bagaimana mengasah skill dari mahasiswa teknik industri itu di bidang industri itu sendiri. Makanya kita banyak banget tuh ngadain kegiatan yang pasti. Ya, mungkin kemarin masih ada inget ya, ada workshop. Iya, workshop. Kemudian ada toga-mina, bahkan ada perlombaan-perlombaan yang emang sejalan dengan matkul kita. Contohnya mungkin ada ekonomi, desain produk, kemudian ada gambar teknik. Itu. Kemudian ada lagi ketiga itu sosial budaya. Sosbud. Ya, nah sosial budaya ini biasanya dia mencakupi hal-hal yang berbau non akademik.
seperti kegiatan futsal, karena kan kita juga harus balance dong, nggak menurut kemungkinan harus akademik terus. Makanya kita harus ada sosbud. Sebagaimana sosial juga ya, banyak banget kegiatan kayak berbau sosial, entah itu galang dana, kemudian kita santunan segala macam gitu yang Bali gitu ya. Iya, Bali. Karena kan di dalam himpunan itu juga ada yang namanya buat kegiatan sosial dong. Nah, itu makanya ada sosbud. Kemudian ada Huminfo. Nah, Huminfo ini seperti halnya himpunan lain ya, sebagai penyalur narahubung antar himpunan dengan pihak-pihak lain, entah itu dengan prodi, mahasiswa, kemudian cutting kita, ada tingkat kita, semua itu dicakup oleh Huminfo. Apa bener gitu ketua divisi Huminfo? Ya betul. Betul. Ya, sedikit nambahin aja kali ya. Selain dari internal itu kan kita juga ada eksternal kan ya. Betul, kalau kita menjalin komunikasi dengan kampus lain, pihak luar, untuk mendapatkan informasi yang berguna bagi kita gitu kan. Nah, untuk kemajuan dari himpunan itu sendiri. Betul. Nah, selain itu ada litbang ya. Nah, litbang ini sendiri penelitian pengembangan secara garis besar kan, sebagai orang di teknik industri itu kita kenal banget tuh sama yang namanya continuous improvement yang Continuous improvement. banyak banget ya harus kita improve dari bidang industri itu sendiri. Makanya diadakannya si litbang ini gitu. ATM apa tuh? Amati, tiru, modifikasi. Gokil. Tembak aja ini. Nah betul, ATM kira Evo mulu dan zaman sekarang kan. Waduh. Bro, saldo ada. Aduh, ceritanya dapetnya rungkat mulu. Mas Wede mau baru ceritain. Ilah. Ya gitulah, tadi udah jelasin ya gambaran besar dari divisi-divisinya gitu. Nanti mungkin teman-teman yang dengar podcast ini yang mungkin masih kepo banget nih, nanti bisa lah tanya-tanya, ngobrol-ngobrol di luar gitu kan. Kontak aja nih, KM kita juga lagi free, tenang aja, lagi free dia, lagi udah ada ini dia. Semuanya free tuh. Hati-hati gimana? Waduh. Kan? Oh, itu nggak tahu ya. Itu nanti. Oh, mau dijawab. Main bersih banget. Mungkin bahas ini kali ya, kebetulan kan gue juga dari kepala divisi ya, dan gue juga mau sedikit cerita aja kalau emang dari himpunan ini mau adai banget gitu dari mahasiswa teknik industri gitu. Dari gue sendiri nih, gue dari yang dulu yang awam banget dengan Huminfo, apa itu Huminfo, dengan komunikasi dari kampus, dari mahasiswa dari luar dan lain-lain, dia masuk ke himpunan ini jadi lebih meningkat gitu gua. Apalagi nih dari Huminfo kan juga medianya kan juga lumayan kenceng ya. Jadi gua dulu kalau ngedit, kalau apapun itu tuh cuma buat gua sendiri gitu. Tapi di himpunan ini gua punya wadah di mana editan gua, ide-ide gua bisa tuanin di sini gitu. Dan itu bisa membuka kesempatan buat teman-teman yang lain gitu. Kalau memang tertarik itu memang mau ngembangin diri sendiri, masuk himpunan laut. Karena memang banyak kayak yang kita rasain ketika kita udah masuk nih. Oh ternyata ada yang baru yang kita ambil dari yang sebelumnya kita nggak paham nih. Hal kecilnya aja kita kan banyak banget nih program kerja yang berlangsung selama kabinet berlangsung kan. Nah di situ yang tadi dia nggak paham banget panitia aja kayak gimana. Oh ternyata ini loh ketika kita bikin kegiatan ini. Oh sini, itu persiapannya. Jadi gambaran kecil lah ya gitu. Kalau bahas kegiatan di organisasi ya, apa aja sih kalau kegiatan organisasi bisa dijelasin gitu, bisa ada gambaran nih buat teman-teman mungkin yang sudah berjalan kan. Kemarin kita udah berjalan beberapa, tapi kedepannya nih kita mau ada kegiatan apa sih di organisasi ini? Oke, kalau di HMTI sendiri sih kita biasanya ada kegiatan yang rutin wajib tahunan ya. Kemudian ada emang yang diselenggarakan berdasarkan kepengurusan yang akan berlangsung. Nah kalau misalkan yang wajib berjalan sama halnya seperti ada makrab itu yang itu wajib banget. Nah itu udah pasti sih. Kalau nulis kita nggak share Jadi pengurus kita. itu dia. Nah itulah sampai kayak yang ngono lah 3 periode. Jangan atau mah 3 periode. Oh gitu. Jangan. Intinya adalah kegiatan gitu. Kalau wajib tahunan sih yang ya biasalah himpunan lain pun pasti sama. Tapi
kalau kegiatan biasa-biasa tuh yang dijalanin sama kepengurusan gua, kemarin tuh sempet gua rasain sama temen-temen gua ada kegiatan donor darah ya. Itu juga kan salah satu kegiatan sosial kita. Untuk awalnya di luar dong, itu kan dibutuhin banget. Benar. Kemudian Ya rumah kecil sih katanya juga jadi suntik semut tuh. Ya, semut dinosaurus apa? Wah nggak ngerti juga tuh. Wah gila itu. Donor darah benar-benar tuh. Disuruh mencet-mencet kayak bola gitu kok ya, bola gitu kok. Darahnya nggak keluar. Iya darah biru ya. Naton kali dah biru. siap. Avatar gua. Darah biru. Emang Lagi lanjut. Iya. Jadi selain itu nanti kita ada beberapa kegiatan sih ke depannya dari sosial budaya. Mungkin yang terdekat itu ada futsal sih. Kita mau ngadain futsal tingkat SMA SMK, dimana kita nggak cuman ke buat prodian aja sih yang kita selenggarakan. Biasanya kita juga mau ngambil nge-brand suatu nama kampus kan. Ya, Itu yang bisa kita lakuin dari tahun ke tahun adanya futsal gitu. Nah terus ada juga kedepannya kita mau ada kegiatan makrab juga sih. Kalau itu mungkin nanti ada mahasiswa-mahasiswi baru di antara 2023 ya. tahun mahasiswa baru ini ya. Nah itu Tadi kita omongin tuh. Ya pasti seru banget tuh. karena itu biasanya sebagai penyambutan sih di teknik kan biasanya tuh ya kan kita budaya banget tuh namanya penyambutan mahasiswa. Itu biasanya di situ kita kenal-kenalan ada sama dosen juga. Nah selain makrab biasanya kita nanti ada bakalan seminar nasional Ya. itu yang kegiatan bisa dilaksanain. Kemudian ada juga tadi yang kegiatan berbau akademik. Nah akademik itu mata kuliah kita ada ergonomi, kemudian pembuatan perancangan produk kan. Kemudian ada juga gambar teknik di situ sebagai desain produknya. Itu sih terdekat yang bakalan dilaksanakan lah ya ke depannya itu. Mudah-mudahan terlaksana. Amin. Kalau enggak kan bahaya lu yang diam. Sekedar info aja tadi ya udah kesinggung juga dari calon mahasiswa baru tadi ya. Kebetulan nih Pramasta 12 nih buat info-info buat calon maba baru yang mungkin denger gitu kan ya sidangnya. Ya kan? Iya udah ada yang daftar industri. Ya mau IKHMTI. Ya langsung aja ada Pramasta nanti. Karena itu penting teman-teman. Pengembangan kampus betul. Karena di situ juga nanti lo dapet feedbacknya itu sertifikat. Nah itu berfungsi banget bre buat nanti ke depannya. Nah baik betul. Makanya buat adik-adikku, teman-temanku nanti diikuti ya, jangan sampai nggak mengikuti. Ya, Ada nih gua pertanyaan yang kesan-kerasahan lah yang gua pengen tanya ini ke ketua himpunan. Gua kan sering ya namanya kita anak pemuda kan masih sering sosial media kan. Pasti harus up to date terus. Betul. Nah, jadi gua ada di TikTok gua itu nongol di FYP gua. Itu nongol tentang pembahasan organisasi itu sebenarnya nggak penting-penting amat. Lebih baik magang atau apalah. Coba gimana? Bisa ngejawab gak? Organisasi sebenarnya penting nggak sih dalam perkuliahan? Oke, ini mungkin menurut pendapat pribadi gue lah ya. Benar. Sebagai pandangan sendiri lah. yang udah gue rasain di himpunan ini, menurut gue organisasi itu penting. Organisasi itu harus adaptif terhadap perkembangan terbaru ya kan. Jadi banyak banget hal yang bisa gue dapat yang sebelumnya nggak gue tahu. Ternyata bagaimana organisasi itu berjalan gitu. Dan pengaplikasiannya itu banyak di kehidupan bagi gue ya. Karena di himpunan itu sebenarnya miniaturnya segalanya gitu. Ya, bahas negara, lu mau bahas suatu perusahaan segala macam itu. Misal gue sebagai ketua himpunan itu sebagai pemilik si perusahaan tersebut, kemudian gue punya departemen yang berjalan di suatu perusahaan tersebut ya kan, gue memplotkan satu orang bagaimana goals kita dari awal nih menjabat ya kan sampai akhir. Sama halnya seperti kita di suatu perusahaan gitu, dari awal departemen A yang A berjalan sampai dengan departemen akhir dapat suatu tujuannya. Itu sih. Jadi menurut gua pelatihan yang di himpunan itu banyak banget yang bisa gua aplikasikan di luar itu. Gitu. Tapi itu kan berdasarkan pendapat lo ya. Mungkin dari lu sendiri gimana sih? Penting atau enggak? Apa yang lu dapetin sehingga lu anggap itu penting gitu? Menurut gua ini nggak penting, harus seimbang. Akademik penting, organisasi penting. Lu gimana caranya tuh harus seimbang tuh. Nilai lu gak ambil, organisasi tetap jalan, kegiatan lu jalan, di rumah juga jalan. Seperti yang kemarin episode 1 gue ngomong,
gue ngeliat senior gue, wah gila, kata gue pinter-pinter banget kan, gimana cara ngomongnya, cara tutur katanya gimana. Ternyata dia masuk himpunan. Nah gue di situ tertarik, gue karena masuk himpunan, karena itu gue pengen nyari pengalaman gimana caranya gue ngadepin orang, depan orang banyak, gimana cara gue ngatur waktu. Mungkin karena lu udah punya goals dari awal kali ya. Itu pengen lo aplikasikan dalam himpunan, kemudian adaptifkan di luar. Betul sah. Betul ya. Oke. Betul. Ya. Tapi menurut lu Pur nih, ya kan tadi kan dari kata Amar, kata lu sendiri, bagaimana nih? Kenapa bisa lu anggap penting atau tidak? Kemudian dampak dari lu sendiri apa sih sebenarnya yang udah lu rasain? Sebenarnya ya kalau masalah seseorang atau mahasiswa itu mau masuk sebuah organisasi, itu sebenarnya sebuah pilihan ya. Biasanya ketika lo memang mau masuk ke organisasi, ya itu pilihan lo gitu. Ketika lo nggak mau masuk organisasi, lo memilih yang di sana atau yang lain, masuk yang mana yang lebih benefit menurut lo, itu nggak masalah. Soalnya kan pandangan setiap orang kan beda-beda ya. Pasti. Tujuan mereka juga beda-beda. Tujuan dia masuk organisasi pasti ada. Tujuan mereka ketika nggak masuk organisasi pun juga ada gitu. Jadi sebenarnya kalau masalah itu penting atau penting, ya itu point of view sendiri. Nggak bisa dibilang penting juga, bisa dibilang nggak penting juga gitu. Terus gimana ya menyikapinya, gimana orangnya aja. Kita harus pilih-pilih inilah, dimana kita harus ada pilihan gitu kan. Ketika ada kita pilihan, kita memilih ini, tujuan kita seperti ini, tujuan kita seperti ini, ya pintar-pintar kita pilih aja gitu. Terus kan sekarang nih ya stereotip yang udah lama di organisasi gitu, kayak ya perpeloncoan dan lain-lain gitu. Menurut gua sih organisasi yang sekarang nih menurut gua udah mulai sirna gitu menurut gua ya. Dia tidak, bukan zamannya lah ya, yang zamannya lagi gitu. Kalau memang ada stereotip kayak gitu, alah ngapain masuk organisasi, capek dan lain-lain, itu ya mereka mungkin belum ini aja, pandangan mereka seperti itu. Mungkin dia juga belum mencari tahu juga, tapi ya nggak masalah orang bilang kayak gitu, nggak masalah juga ya. Kalau menurut gue sih mungkin lebih tepatnya kalau bicara penting atau nggak penting adalah tergantung dari lu sendiri membutuhkan atau enggak sih. Nah, kata gue gitu. Lu butuh atau enggak. Ketika lu masuk suatu organisasi, lu harus punya tujuan terlebih dahulu, dan sampai lu ngambang. Jadi lu berjalan, lu nggak tahu nih tujuan lu mau kemana sih. Yang ada lu cuman buang-buang waktu. Berarti sebagaimana yang tadi gue jelasin di awal, kenapa tujuan gue pengen dapat pengen menjabat di ketua himpunan adalah karena emang itu yang gue butuhkan. Kemampuan leadership gue yang seperti tadi kan, itu bisa diaplikasikan di luar. Ketika lu menjadi suatu pimpinan atau leader, lu bagaimana mengarahkan teman-teman anggota lu, itu yang pengen gue dapetin. Jadi tujuan terlebih dahulu sih, kalau dianggap penting atau penting adalah lu punya tujuan atau enggak masuk organisasi. Pertama tujuannya. Nah buat teman-teman semua nih, satu lagi, sebelum masuk himpunan tuh lu ngeliat dulu isi organisasinya itu seperti apa. Betul. Orang-orangnya seperti apa, program kerjanya apa aja, kegiatannya apa aja. Takutnya ketika lu masuk organisasi tersebut, lu hanya buang-buang waktu dan tidak menambah. Oh iya, mungkin selain tujuan tersebut adalah track record dari organisasi kali ya. Benar. Iya. Organisasi udah apa kan? Betul. Pertanyaan lagi, apa udah cukup sampai sini? Berapa menit sih kita? Kayaknya udah lambat nih. Wow, udah 20 menitan. Jadi abis ini kita mau ada segmen baru ya. Apa kita ada FWB? Apa tuh? Kalau baru percaya, ayo jawab. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama dari saudara NFZN_. Anda nih. Seperti apa gaya kepemimpinan yang ideal diterapkan dalam organisasi lingkup akademisi? Waduh, di dalam lingkup akademisi ya. Tadi nggak ada nih soalan itu akademisian. Iya kan. Kalau misalkan saya menjawab yang ideal itu seperti apa? Itu kan kembali terhadap siapa ketuanya, kemudian bagaimana organisasinya kan. Yang pas dikatakan ideal kan emang pas dengan budaya yang ada tersebut ya. Bagi saya adalah bagaimana si organisasi tersebut atau si orang-orang yang berjalan tersebut adalah tidak meninggalkan tugas utamanya itu sebagai mahasiswa. Iya. Dimana tujuan kita awal ya kita ingin berkuliah, iya nggak sih? Betul. Nah jadi bagi ideal di dunia akademisi adalah dengan tidak meninggalkan label kita sebagai mahasiswa untuk mencari ilmu dengan cara memperbanyak kegiatan-kegiatan yang memang seharusnya nggak cuman mengadakan rapat-rapat organisasi saja, tapi
kita banyak kegiatan-kegiatan yang berbau dengan akademik itu sendiri atau perkuliahan itu sendiri. Paket. Benar. Yang tadi Bang Amar bilang sebenarnya harus balance. Nah, itu yang disebut ideal adalah harus balance antara akademisi dan non akademisinya. Itu. Iya, betul. Mungkin udah terjawab sedikit kali ya. Ya lumayan banyak lah. Ini dari Kahim, dari ini. Kahim saya itu deh. Ya, dari Kahim Nanda tadi yang nanya ya. Iya. Dan yang kedua dari Ibnu.nrjmn. Wah, Waduh, Kahim Ibnu nih. Ini juga Kahim saya juga ini. Senior saya semua ini sebenarnya nih. siapa role model Kahim Akbar dalam memimpin sebuah organisasi? Iya. Waduh. Cakep tuh pertanyaan tuh. Waduh. Coba. Kayaknya dia pengen dijawab dia sih. Kayaknya abang kita yang satu ya. Kalau berbicara role model, mungkin banyak ya. Setiap pemimpin itu pasti punya jalan kepemimpinan masing-masing ya kan. Ada yang mungkin dari segi berbicara yang oke, dari pemikirannya, tindakannya, dalam ahli strategi. Tapi role model menurut saya, abang-abang saya yang terkhusus di pemimpin di sebelum-sebelumnya itu semua role model saya di semuanya dong. Ya. Karena mereka punya kelebihan sendiri. Ada segi berpikirnya, ada dari tindakannya, bagaimana mereka berbicara, membuat satu strategi. Jadi semua ada di situ dia abang-abang saya. Makanya harus join. Nah, Bang Ibnu nih, malu-malu aja nyebut nama lu. Iya, sebenarnya iya. lanjut. Oke, masih ada lagi nggak? Ini terakhir Ya, oke. terakhir kali ya. Dari siapa aja boleh _titik. Ini anonimus ini mah ada nawanya. Waduh, Takut banget nih. emang apa tuh? Sekarang Katanya Kahimnya udah punya pacar belum? Waduh. Coba bisa dijawab tuh. Tahu aja dikit aja dikit. Ya. Belum no, yang mungkin ada yang cari-cari lah. Akbar. Belum ada. Dari siapa aja boleh. Oke. Mungkin bisa langsung chat, cari aja sendiri IG-nya, jangan manja, oke? Oke. mungkin sekian kali ya podcast kita. Ini udah lumayan panjang dari tadi ngobrol apa aja gitu kan. Dan kita tutup dengan apa ya? Nah, ditutup besok apa? Pembahasannya? Besok pembahasannya ada kita di Pantengin terus IG HMTI, oke? Semua. Dari sebelum kita tutup mau infoin dulu nih, jangan lupa share, oke? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you next episode. Jangan lupa.